Aduh, buka sosmed isinya video kepergok selingkuh mulu. Beberapa bulan lalu Virgon. Nah ini muncul lagi nih yang lain. Ini nih ya, kayaknya hobi baru kali ya. Atau jangan-jangan hobinya udah lama, namun baru kebongkar aja. Ternyata perselingkuhan seperti ini berdampak loh pada kesehatan, terutama pada kesehatan mental. Nah langsung aja yuk kita simak penjelasan dokter, apa sih dampak dari perselingkuhan? Jadi akibatnya trauma itu dibawa terus, sehingga dia itu hidup di masa kini, tapi pola pikir mindsetnya tuh ketakutan masa yang lalu akan terjadi lagi. Nah, kalau traumanya itu beneran si suaminya memang pernah selingkuh, kadang-kadang suaminya temenan sama temennya, bestinya, sahabatnya gitu ya, selingkuh, langsung, lu temenan baik sama dia ya? Lu ketahuan lo dia selingkuh. Oh, jangan-jangan lu juga sama ya. Lu kalau pergi sama dia juga ke sana ya. Jadi paranoid ya? Ah, itulah. Bisa jadinya merembet kemana-mana, jadi overthinking kemana-mana. Nah itu gangguan kesehatan jiwa nggak dok? Ya jelas, karena itu ada yang namanya distress dan ada disability. Dirinya distress, nggak tenang, stres terus. Disability-nya apa? Disfungsi apa? Rusak hubungan. Bahkan si istri atau pasangannya ya, kebalikannya misalkan si suami lagi kerja, kepikiran, waduh jangan-jangan pasangan gue selingkuh nih, aduh jangan-jangan pasangan gue ketemu siapa nih, aduh jangan-jangan nanti begini nih, nanti begitu. Kan nggak konsen. Ya. Jadi dia nggak bisa berfungsi produktif. Benar. Nah, Berpengaruh itu ke aspek-aspek yang lain ya? Nah, jadi kriteria gangguan jiwa itu kan adanya distress dan disability. Oke. Nah, jelas ada. Oke. Gitu. Nah memang apalagi kalau pengaruh film ya, perubahan mindset dulu ya disaring ya. Karena kadang-kadang nggak sesuai dengan realitas mungkin ya, karena kan itu drama, berarti ke trigger mungkin dengan drama, tapi mungkin kita memfilter bijak menyikapi dalam kehidupan realitas sehari-hari ya dokter. Membedakan mana yang itu sebuah fantasi, sebuah cerita, sebuah kemasan dengan realita. Wah, kalau seperti itu, apakah selingkuh juga termasuk penyakit atau gangguan kejiwaan? Jadi kejiwaan itu kan ada pikiran, perasaan, perilaku. Oke. Nah, kalau udah kebiasaan, berarti kan udah terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku tuh kalau udah kebiasaan. Oke. Nah, kemudian yang lain lagi, ada yang namanya karakter atau kepribadian. Nah, ada orang yang kepribadiannya mengalami kerapuhan atau kepribadiannya itu terganggu, yang disebut dengan personality disorder misalnya. Dia kan nggak akan pernah puas. Walaupun udah dapat perhatian, dia masih merasa kurang diperhatikan. Walaupun dia sudah mendapatkan pujian, dia masih merasa kurang dihargai. Benar. Akhirnya dia dapat dari yang lain gitu loh. Pertamanya mungkin nggak sengaja, walaupun ada juga yang sengaja gitu. Dengan tidak sengaja pun sengaja, akhirnya nyaman, akhirnya selingkuh. Bisa jadi gangguan kejiwaan karena pola pikirnya ini ya. Jadi kan tadi pikiran, perasaan, perilaku ya. Pola pikirnya ini bukan mengatasi masalah tanpa masalah, tetapi pola pikirnya ini pendek. Oh, kalau gue nggak nyaman sama begini, udahlah, gue selingkuh aja deh. Nah, itu kan solusinya selingkuh. Tanpa mempertimbangkan misalnya resiko. Bisa menjadi gangguan kejiwaan kalau itu menjadi tadi distress dan disability. Gara-gara dia selingkuh, jadi masalah kan, disability kan, disfungsi. Tapi pikiran untuk memulai, oke kita harus selingkuh nih, ini ya bukan gangguan kejiwaan ya, itu ya kalau pikiran as a human being gitu. Iya, kalau cuma sesaat begitu, tapi kalau udah jadi kebiasaan, dikit-dikit kebiasaannya FWB aja, friends with benefit. Nah itu tuh, FWB dibenarkan menurut dokter gimana tuh? Kembali lagi, kalau orang itu sudah udah punya pasangan resmi, lalu FWB ya, itu kan yang namanya nikah nih, pasangan resmi, itu terikat di dalam hukum. Sosial hukum agama. Sosial hukum agama. Kalau kita singkirkan, yang paling bahaya tuh hukum lah. Kita singkirkan sosial lah ya, dianggap sekarang udah zamannya kayak gitu. Hukum itu ada yang namanya perzinahan loh. 9 bulan loh itu. Nah kan bahaya kalau sampai kayak gitu. Nah kalau selingkuh itu resikonya besar ya jangan kita ambil yang resikonya besar. Karena nanti akan bikin masalah baru, bikin distress dan disability. Nah itu gangguan jiwa jadi. Nah ini dampak dari perselingkuhan selain sama pasangan, itu kan juga masalah sama anak ya. Yang harus dilakukan adalah nomor 1, kita pastikan dulu, kita perbaiki dulu. Jangan sampai kita ini selingkuh patologis ya. Kemudian kalau misalkan memang udah buntu dijalani sendiri, coba cari mediator
ya, mediasi. Benar. Ya, apakah Cari orang ketiga. orang ketiga yang netral. Orang ya. ketiga bukan berarti selingkuh, tapi Iya, orang ketiga bukan. sebagai mediasi. Iya, mediator. Kalau dari pihak keluarga takutnya nggak netral dianggap. Mungkin yang dituakan yang di komunitas juga bisa, atau ke profesional Ke gitu. dokter ya, dokter Iya. jiwaan atau psikiater Nah, ya. atau ke psikolog ya, masih bisa gitu, kecuali udah patologis yang tadi ada waham Gangguan. cemburu, sampai udah depresi, sampai udah gangguan cemas yang hebat ya, mungkin mesti ke psikiater dulu kalau seperti itu. Ternyata dampaknya bisa ke anak juga ya guys. Jadi bukan hanya kesehatan pada pasangan, tapi bisa berimplikasi pada kesehatan mental anak juga jika itu terjadi dan terlihat oleh anak-anak. Nah, kalau kalian gimana guys? Kalian tipe yang setia atau masih butuh komen di bawah ya. See you.